Oke, selamat pagi teman-teman. Jam 3 pagi saya update ini nanti di upload jam 4 untuk kalian tonton. Dan saya akan membahas PP di sini. Sangat penting untuk kalian. Tolong camkan baik-baik, jangan kalian main CL saja. Ini adalah sangat brilian PP ke depan. Saya kupas di sini. 100 juta koin PP menjadi 1 miliar mudah-mudahan. Ini berdoa di sepertiga malam dan saya habis bermunajat juga, habis nyawiji Gusti, dan setiap malam saya doakan mudah-mudahan tembus 1 miliar ke depan. Gak sekarang, masih ada ke depan. Tetap diam dalam dunia kripto berisiko tinggi. Cuan atau mimpi mendadak, tanggung jawab masing-masing. Mas Bro hanya batas memberikan info yang saya tahu, selebihnya kalian riset sendiri. PP adalah koin yang terseleksi alam. Saya bilang bolak-balik, mendapat restu rindu dari alam. Dibahas 3 tahun lebih masih ada rank top CMC papan atas. Akan bermasa panjang, tidak datang dan pergi sesaat, naik turun dalam dunia kripto biasa. Turun itu waktunya masuk, bukan jual. Jangan sampai salah jual. Kalau yang rugi itu hanya salah jual. Yang rugi sekarang itu koinnya masih utuh, nggak busuk, masih ada, tinggal nominal saja naik turun. Tapi nanti suatu saat kalau koin yang bermasa panjang ini real, bukan 1000 koin, 2000, 10.000, jutaan koin terlempar, semua jadi scam. Gara-gara apa? Gara-gara debtnya belekutakan. PP debtnya belekutakan awalnya belekutakan, sikat habis koinnya. Sekarang jadi desentral, displasi punya GZ yang pegang di sini. Ini suatu tanda-tanda kebesaran alam yang sudah digariskan dan diberi sinyal-sinyal untuk kita bagi orang-orang yang bisa mendengar sinyal itu. Apakah si Baduke awalnya nggak begini? Begini salah. Perjuangan naik turun. Tahun 2020 Cardano harganya berapa? Cuma 400 perak. Kemudian berapa Polygon? 400 perak. Doge cuma berapa? 30 perak. Kakak saja dijual di 50 rupiah. Gila. Tahun 2021 di akhir tahun mencapai berapa itu harganya? Jutaan persen. 7,3 juta persen di belakang koma Shiba. Dan ini malah 9 digit si PP dari awal listing, hanya hitungan 14 hari. Dan sekarang ini turun jatuh ke bawah. Disangka koin ini sudah scam, sudah habis, sudah bubar kayak koin-koin yang lain untuk debtnya. Ternyata komunitas memborongnya dengan luar biasa. Menjadilah koin ini terseleksi alam. Semua sudah alam yang tentukan. Semua sudah digariskan. Ya, sampai di Jepang di Bitcoin apa ya, kalau nggak salah itu pertama listing di PP, listing PP, karena di sana kodok hijau itu icon tanda keberuntungan di Jepang. Kalau di Cina adalah naga itu ya. Jadi yakin saja, naik turun dikit tuh hal yang normal saja, biasa. Kalau nggak ada naik turun, nggak ada jual beli. Yang trade, yang scalping, yang trading, ada yang future ya, yang leprek, long, short, macam-macam pertandingan mereka. Yang jelas sekarang yang perlu kita yakini, BTCD-nya sekarang longsor. Tandanya akan altcoin season. Saya ngomong bolak-balik, tahun 2017 mutlak di 37 baru altcoin season terjadi. Di tahun 2021 di 40. Dan ini karena adopsi kripto makin luas, makin meluas, makin banyak. Makanya ya sekitar 50 atau di bawah 50, 48 itu. Dan tahun 2027 sudah dekat menjelang hampir halving BTC. Apa siklusnya masih berjalan? Masih. Karena kemarin halving tahun 2024 yang pump besar BTC, mudah-mudahan ini telat di tahun ini 2026 menjadi altcoin all seasonnya ya, bulurannya altcoin, ALT coin. Mudah-mudahan PP menjadi pump gila-gilaan. 80% foto di BTC.
15% di altcoin, 5% di meme coin. Selalu saya ingatkan, bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tahun 2025 prematur altcoin season hanya BTC, kalian selamat karena belinya hanya di BTC. Ya, karena BTC portonya lebih besar. Tapi untuk yang pemegang PP yang ikuti saya dari tahun 2023, 45 kali naiknya. BTC 8 kali. SRP 10 kali. Cardano sekitar 7 apa ya. Kalau BNB lumayan. Koin-koin yang bagus-bagus. Ya, harus yakin. Harus yakin. Saya kalau ingat harus yakin ini gede banget. Tapi kemarin komen lagi orangnya di YouTube. Dan dia sudah baik sama saya. Saya diundang juga ke Madura, mau dikasih souvenir oleh-oleh, ada baju-baju $1, saya udah jijik, saya kesel saya. Masa pacaran yang jangan akun-akun cowok, piye, aduh banteng dong. Waduh, saya itu memang di sosmed tuh nggak tukang tipu, jadinya sering ketipu. Fotonya cakep banget, namanya harus yakin. Ya, zaman di Telegram itu yang manisnya minta ampun, di-share di grup lagi merayu-rayu saya. Dan nggak taunya laki-laki pas saya telepon tuh nggak pernah mau jawab, adanya nggak mau pernah mau voice, ngakunya bidan, nggak taunya muka tembok. Ingat itu saya udah lupa tuh ya. Itu kan kemarin komen lagi dia nongol lagi, saya harus yakin itu di YouTube ya. Tapi baik sekarang komen orangnya, cuma kalau ingat dulu saya gede banget ya. Itu ketawanya gini, saya kan nurut saja ya. Di Telegram, di WA itu kan kalau nggak pernah berani pakai voice tuh, nggak pernah berani pakai, hanya ini aja karena 3 bulan saya percaya aja lah. Mungkin lagi nggak mau ngomong gitu aja. Ya, pas suatu saat kelacak tuh. Makanya sinyal tuh aman, nggak ada nomor telepon, nggak ada email, nggak ada sinyal tuh aman. Ya Telegram itu dia mau nipu tuh kelacak sama saya. Di Telegram tuh kan ada nomor teleponnya. Saya harus yakin tuh. Saya ambil nomor teleponnya, ya kemudian saya bel, lagi beler dia. Lagi beler, ternyata laki-laki. Lo setan, lo ternyata laki-laki. Maaf. Saya jodohin aja sama ponakan saya. Yo di Madura. Saya hancur pakai polisi tuh waktu itu, ketakutan dia. Ya makanya hati-hati ya. Sekarang tuh banyak penipuan di sosmed tuh, hati-hati. Saya udah nggak akan kenal lagi, udah kapok saya bener. Udah males, udah kapok. Sepeser pun suruh transfer nggak mau, saya udah banyak kehilangan uang ya. Transfer sepeser pun ya nggak mau. Kemarin aja di Omi yang minta pulsa kick yang benar kita ambil. Ya, kita sudah makin pengalaman di sosmed ya. Masa ketipu bolak-balik kan, lama-lama kan ngerti juga. Ya karena saya nggak pandai menipu, ya jurus-jurus tipu menipu ternyata begitu. Ya kembali ke laptop. Kita akan lihat di sini PTCC sudah mulai longsor, mudah-mudahan ke 58, ke 55. 55 aja kalian udah bingung lihat uang. Nggak usah geger RP1 lah. 0,4 aja. 0,2 aja. Kalian sudah aja nggak kuat lihat uang. Saja 0,1 yang ambil bawah ya saya sikat lah Kak. Buat kawin dulu kok, ngapain ngurusin yang sudah mantan tuh namanya udah mantan tuh nggak bagus. Bekas mantan itu yang kalau bagus tuh nggak ada mantan. Doakan Mas Bro supaya terhindar dari pelet-pelet mantan. Terhindar dari ya pokoknya terlindungilah dari tipu daya mantan. Kalau bagus tuh nggak akan jadi mantan ya. Udah mantan tuh udah buruk, mau ngoceh lagu apa, gayanya kayak apa, emang peduli amat. Sudah nggak pernah lihat sosmednya lagi. Sudah punya tentunya benteng yang kuat. Ngapain saya melek malam berbulan-bulan, ngapain saya mikir malam, ngapain saya marifat, ngapain saya ini itu segala macam. Kalau sampai masih itu, kalau saya mengurusi masalah perawan tuh banyak dari Jabar tuh cakep cantik siap nantangin saya nikah di sana, disangka saya nggak laku. Kurang ajar banget. Saya pernah ini yang pertama itu kurang ajar banget. Pokoknya ceraikan saya, kemudian dia memberikan statement los, orang sini kan bilang los gitu, laku hebat. Kurang ajar, laku hebat katanya saya. Begitu saya nikah baru ngah padahal kan perceraian. Saya kurang ajar.
Oke, kalau begitu sekarang 0,05 masih bertahan di 0,05 kawan. Aman, masih kondisi aman. Ya, masih aman. Tunggu ETF, ada G-SET, ada Tarman, ada Katram di sini. Kita main kripto harus bermental baja, bermental jangan bermental telembok tempe mendoan, kerupuk hujanan. Buat apa ya? Tunggu juga. Oh, masuk altcoin season indexnya sudah masuk ke 54/100. Ini tunggu sampai nanti altcoin season indexnya masuk ke 75. Wah, mantap, aliran dana cerot 75% masuk ke altcoin, mantap. Ini kan masih apa namanya, belum, masih pertengahan lah ya. Dan 59,06 ini kan artinya 59% uang masih di BTC. Hanya satu koin di BTC. Ya, sisanya 40%, 41% di altcoin dibagi ribuan koin. Makanya tanpa menangnya tetap BTC. Jadi kalian nanti kalau ngeber udah buangin koin-koin lain, khusus BTC saja. Tapi kalau PP sisakan 10-20% untuk jangka panjang. Dior ya, ini saya sendiri. Dalam sini saya mengatakan PP akan jadi besar. 1-2 rupiah. Tapi kurun waktu 3 tahun ke depan. Mungkin setelah halving BTC tahun 2028, tahun 2029 sudah di puncak bullnya untuk PP itu bisa terjadi. Ya, tapi bukan berarti langsung celeng 2 rupiah di tahun 2029. Enggak, kita sambil main swing. Kalau nanti Agustus terbang 02 sikat, September koreksi masuk lagi, setengah HTH lagi akhir tahun terbang lagi, sikat lagi ya, pas halving BTC terbang sikat lagi. Jadi sambil main swing jangka panjang, yang mana itu penting. Jangankan di PP, BTC pun main swing. Saya ngomong bolak-balik, punya 10 koin BTC di grup saya, orang Jogja, saya nggak sebutkan namanya. Itu masuk di 1,3 miliar dan 2,1 miliar sudah saya infokan. Cuannya itu sekitar 7-8 miliar. TP bos, nggak tahu TP atau enggak, kita nggak ngerti karena ini putus kontak. Yang jelas dia udah cuan 7-8 miliar. Ya, itu kalau digunting dulu, wah, masuk 1,3, digunting dapat 8 miliar, masuk lagi di 1 miliar, 1,1 miliar. Wah, legit dong. Cuan 8 miliar, dapat BTC lagi lebih daripada 10 BTC. Itu main trade. Tapi pernah jawab ke saya kalau belum 5 miliar belum kejual. Itu mungkin karena terobsesi sama Robert Kiyosaki yang nanti akan $1 juta ya. Mungkin ya akan sampai nanti 5 miliar. Tapi kapan waktunya? Ini kripto, bukan bisnis tanah. Ya, tetap kalau lagi naik tinggi jual dulu, turun ya kita ambil. Ya, kita ambil, turun kita ambil lagi. Coba, memang harus begitu. 8 miliar kalau ini nggak dijual, 8 miliarnya hilang. Justru sekarang rugi, sangkut masuk 1,3, sekarang harganya 1,1. Dan saya sudah melihat BTC seasonnya, grafiknya menyentuh di BTC season. RSI-nya sudah overbought di atas. Jadi saya berbicara dengan data. Silahkan TP bos. Belum, katanya kalau nggak 1 miliar nggak tahu TP atau enggak, ya kita nggak ngerti. Yang jari-jari dia, saya kan nggak lihat di mana, cuma kan cerita dia di share dia punya sekian-sekian. Itu 1% dia yang dimasukkan ke PP itu 1%. Dari aset dia itu BTC semua. Yang 1% baru dimasukkan PP. Gila, 1% dari 10 BTC, 1% dimasukkan ke PP, miliaran koin PP-nya. Mantep ini si bos Jogja ini. Itu kawan. Jadi harus tahu BTC itu nggak ada salah masuk. Kalau sekarang rugi nggak apa-apa, dia nanti akan 4 miliar. Sekarang rugi nggak apa-apa. Yang penting jangan salah jual, salah masuk. BTC itu nggak ada. Makin lama BTC makin terbang karena koin displasi udah diciptakan untuk itu.
makin lama makin langka, makin terkenal, karena penduduk dunia yang adopsi cryptocurrency, yang tahu cryptocurrency baru 3% dibanding dengan saham itu sudah besar, sudah meluas, obligasi sudah meluas. Tapi kalau untuk PP, untuk kripto itu kan baru 3%. Artinya kita termasuk orang-orang awam. Kalau uang fiat kan dicetak terus. Saya juga heran tuh. Waktu rokok dulu masih harganya 5.000, 7.000, ya sekarang sudah 30.000. Jadi yang namanya usaha warung tuh, saya juga pernah warungan tuh istri, tapi habis ratusan juta. Pasar saya punya tempat 2 di pasar itu, masih ada tempat saya 2, ada sertifikatnya di rumah, punya tempat di pasar 2. Itu belum pernah saya buat dagang, ya pernah nggak lama mungkin istri ya, gimana saya punya manajemen bobrok istriku. Kalau dapat cuan 100.000, pulangnya membawa belanjaan lebih daripada 200.000, makan bibit. Ketawa-ketawa. Semua apa yang ada dibeli, jajan sampai pada busuk. Semua apa yang beli, prinsipnya harta nggak dibawa mati katanya, nanti juga ada lagi. Tapi ya berpikir juga dong, masa dapat cuan 100.000, 200.000 dihabiskan lama-lama habis. Modalin lagi, ada di pasar, ada pasar baru sebelah sana. Ya, dapat berapa cuan nih? Dapat 75.000. Jajannya habis 150.000. Tapi yang namanya istri ya, saya warungan aja dulu prinsipnya gini. Prinsipnya itu kalau uang 100.000 dimakan sehari habis dengan dipakai warung sendiri, ada cuan dari warung, ada dapat hasil juga, yaitu uang 100.000 dimainkan di warung yang harusnya dimakan sehari habis bisa untuk 2 hari. Itu pemikiran saya, manajemen yang benar. Tapi nyatanya kan enggak ya. Malah yang seharusnya 100.000 cukup, itu sehari bisa lebih daripada 200.000 kalau warungan. Ini benar karena bobrok manajemennya. Jadi udah goreng, udah ada nasi, sudah ada sayur, sudah ada ikan, ya nggak dimakan, buang. Kok bikin mie sekali, bikin mie sampai lagi malas makan, ya saya bikin mie aja lah, telurnya 2. nasinya dibuang, yang dimakan mie telurnya ya. Belum ada, sekarang kan macam-macam, ada sosis, kayak kurang pas nih kalau nggak dikasih sosis katanya. Ya itu, kalau beda ya maaf ya, orang sebelah kan ada ya, orang sebelah itu kan kalau belum dulu ya, nggak sekarang mungkin nggak ada, dulu cerita dari bapak saya dulu, orang sebelah itu kalau ibarat lagi belum cuan ya usaha lagi merintis ya sengsara dulu, sampai makan bubur gitu. Tapi kalau orang budaya kita kok enggak. Saya itu tertawa ya, hebat ya. Tapi ini yang saya lagi memperhatikan ini daerah saya itu ramai banget kawan. Nggak bisa dihitung yang namanya orang warung, orang minggir semua, orang orang sininya minggir semua, masuk ke pelosok-pelosok dan masuk ke tempat yang mahal-mahal, yang di sini standarnya 25-30 juta per lokasi ruko. Itu 1 tahun sewanya begitu. Untuk dagang sembako memang 24 jam, Madura sama si Kuningan. Saya sering nanya situ kok bisa nutup gitu kan. Apa sambil melihara tuyul gitu, nggak ngerti juga. Saya aja punya kios sendiri di pasar, sudah kios sendiri, modalnya nggak pinjam, habis. Ini 2 setahun tuh cepet banget. Tapi banyak sukses. Saya ini pelihara tuyul atau gimana? Itu yang namanya keberkahan. Rezeki itu yang diatur, biar rezeki banyak hancur, rezeki sedikit ya cuan ya. Alhamdulillah banyak perawan, jangan soak, jangan berlaku janda-janda ya. Susah banget jadi tuh, ampun, banyak bobrok kacau ya. Kalau perawan tuh malah gampang ya. Saya nggak ingin supaya dapat perawan tuh, tapi kalau dikasih perawan piye ya wajar. Saya ngomongin perempuan bujangan kok 6 tahun juga nggak tahan. Saya itu tahan. Yang namanya sawat itu harus dikendalikan, nggak diumbar. Kalau diumbar nanti jadi kambing, selingkuh sana selingkuh sini, kayak hewan itu namanya. Kan ada lagunya,
dikasih mata tapi nggak melihat, dikasih telinga tapi nggak mendengar, buta hatinya, buta mata hatinya, kan begitu. Ya maaf ya, saya kan juga sering nonton ceramah, nggak sekelas kiai, nggak sekelas ustadz, nggak sekelas apapun. Sawat itu nafsu binatang. Kalau sawat nggak bisa dikendalikan, sekelas ustadz, sekelas kiai juga bikin ngecrot, bahaya. Itu sawat harus dikendalikan. Nggak ada yang namanya punya sawat ya, walaupun seorang yang hebat, kiai segala macam, itu baik. Nggak jadi patokan, karena yang bisa mengendalikan itu adanya di hati, di dalam kalbu. Kalau kalbu kita sudah hebat, sudah terbuka, udah kena di sini, kayak saya nggak mudah tergoda dengan sawat. Harus dikendalikan di sini, harus kendalikan ya. Makanya dengan market gini ya, yang kalau nggak bisa mengendalikan CL dan CL itu, kalau saya masuk begitu ya, ditinggal istri cuek aja, PP makan sendiri, jajan sendiri, uang sendiri, nggak perlu ngasih nafkah ya, enak aja. 100 juta koin PP kantongin, kasih nanti perawan, begitu aja, santai hidup ya. Itu cuma sekali kok dibikin susah. Ya sudah agak cerita lah. Mas Bruk ini tuh punya orang hebat, subscribernya jutaan tau. Di Jakarta tuh pesantren Kebon Jeruk tuh, satu sekolah sama saya. Kalau pulang mudik dia mampir sini ya, sholat di sini bareng sama saya, satu sekolah dulu. Apa yang saya tanyakan, haji tour travel dia punya, naik haji itu tiap tahun karena dia pemandu dan punya travel umroh haji. Saya tanya, Pak Haji gitu, masa saya hidup gini terus sih Pak Haji, gimana nih supaya jadi kaya raya? Dimarahin saya, besok mati aja lo nggak tahu bro, yang penting nyawa lo masih bergandengan sama raganya, masih bisa uduk ngopi, lo udah bersyukur bro. Wah setuju. Diusahakan tiap pagi bro, sedekah, nggak usah banyak kan. Siap ada orang di jalan, ada apa itu kasih aja, kayak nggak perlu banyak. Allah itu yang penting itu rutin tuh tandanya niat kita. Nggak usah banyak, jangan belagu. Nggak ada yang mampu ngasih, itu ada riwayat Nabi siapa itu ya, ngasih makan binatang mampu itu yang kaya raya jadi miskin, tapi saya agak lupa itu. Nggak mampu, kita nggak usah sedekah banyak nih. Kalau seolah-olah kalau kita nggak ngasih sedekah banyak dia nggak makan, salah besar, kita sombong. Ada yang jamin, semut pun makan, yang jamin yang di atas, ilahi. Jadi yang penting yang diminta sama ilahi itu ketulusan, keyakinan, kerutinan kita, keseriusan kita, bilang setia, bilang ini, berdoa yang bagus. Tapi kalau dia tukang selingkuh, tukang kesana kemari, ya semua laki-laki dihajar, nggak tahu saya korbannya keberapa. Itu mau omongan ini sama ini nggak sama, percuma, karena di sini ya yang penting di kalbu terbuka. Oke, jadi kalau itu nggak karuan nggak apa-apa, nanti siang juga saya ngasih videonya babat habis. Sekarang 0,050 ya, masih bertahan di sini, nggak kemana-mana. PP dengan Fear and Greed-nya makin bagus, PTCD-nya makin turun, koin terseleksi alam di PP ya, tidak ada koin lebih baik daripada PP untuk meme koin, hanya Shiba, Doge, dan PP terserah. Saya pilih di PP karena hitungan matematika, market cap-nya masih kecil, ordernya masih sedikit, ATH-nya juga nggak terlalu tinggi, sangkuternya juga lebih sedikit daripada Shiba dan Doge. Displasi punya, kalau Doge masih ada market cap-nya sudah menggila, itu untuk naik 10 kali lipat susah banget saya rasa untuk Doge, karena market cap-nya sudah terlalu besar ya, sangkuternya banyak, koinnya maksimum supply-nya nggak ada, hidup dan matinya dikontrol Elon, saya nggak mau ya. Kalau si Shiba masih bisa naik, tapi banyak permainan di situ karena banyak sangkuter di situ, juga well paus megang besar di situ, bisa dipam, bisa dibanting, pam dan masih bisa terjadi. Yang organik well cuma megang 23% saja, masih ada di PP, bukan di mana ya. Pokoknya kuncinya tunggu BTCD di bawah 50%, di 55 aja udah luar biasa. Tunggu altcoin season indeksnya menyentuh di 75 baru kalian cuan. Itu kunci mutlak, nggak bisa
ganggu gugat, hak veto kata Mbah Trump ya. Tunggu BTCD-nya di 50% ya. Tunggu indeks altcoin season-nya di sekitar 75/100 ke atas. Nanti kalau RSI-nya CMC sudah overbought, saya akan keluar di sini TP itu sudah tanda bahaya. RSI-nya masih di bawah, artinya masih titik jenuh jual, orang harganya murah, malah justru banyak membeli ya. Oke, mungkin panjang lebar dan ngalor ngidul nggak apa-apa, wong saya bahas video juga berkali-kali untuk kalian semua, untuk meyakinkan semua ya, karena saya berkecimpung di sini lagi memperkuat jiwa, masih asupan jiwa ya. Tentunya saya harus berdoa terus, harus punya pendamping yang tidak salah pilih, yang harus hati-hati, masa salah pilih terus ya, bentengin diri dari bahaya-bahaya dari luar. Tentunya harus yang benar-benar yang istri pendamping yang setia, nggak sembarangan. Kalau sampai salah ketika kalinya, aduh kacau ya, kacau berat ya, berantakan, capek, biaya, waktunya habis untuk ngurusin perempuan. Apa ya, kita punya pekerjaan yang lain ya. Oke, mungkin itu aja. Tetap diam saya sendiri, tetap semangat, PP gak akan kemana-mana, terbaik, sabar, long invest holder, jangka panjang, tetap menjadi pemenang. Yang positif ambil, yang buruk ditendang. Tetap diam saya sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan atau maybe mendadak, sebuah tanggung jawab masing-masing. Mas Bro hanya sebatas memberikan info yang saya tahu. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP, just